Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telah. Pemirsa, wawasan yang baru dan juga ilmu yang baru yang akan kita gunakan sehari-hari kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari terkait dengan YouTube channel Sang Surya Samarinda. Pagi ini kita sangat berbahagia karena seorang pejabat negara, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Abang Dr. Manager Nasution membersamai kita pagi ini. Semoga perbincangan kita nanti dapat memberikan apa itu ombudsman dan kiprahnya sampai dengan hari ini. Saudara sekalian, tema kita pagi ini atau tema kita untuk kali ini adalah membangun pelayanan publik yang berintegritas dan berkeadilan. Abangku, Assalamualaikum. Salam bro, dekat Mas Baik. Ya, Bang Manajer Nasution pagi ini sudah merasakan berapa hari di Samarinda? Ini hari kedua ini. Oh, hari kedua, baik. Hari kedua. Dipersilakan untuk menyapa pemirsa kita, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Sang Surya Samarinda YouTube channel. Sebuah channel yang mencerahkan pasti. Selamat bergabung di acara yang sangat bagus ini. Baik, Bang, boleh kita berbagi sedikit tentang riwayat di masa kecil. Kalau dari namanya itu kan dari Sumatera, Bang ya. Boleh bagaimana kisah perjalanan akademiknya, perjalanan karirnya hingga sampai sekarang mendapat amanah tugas di Jakarta ini, Pak? Silakan. Qadarullah ditakdirkan di Sumatera Barat, di kampung di Sumatera Barat. Pendidikan sebetulnya dari SD sampai S1 itu di Sumatera Barat. Di Yeyen Membonjol, sekarang jadi WIN ya. Dan pindah ke Jakarta itu 95 karena ketika muktamar IMM dulu di Kendari 95, masuk di formatur, lalu pindah ke Jakarta. 95 lalu sampai 97 di DPP IMM, terus ke Pemuda Muhammadiyah, di PP Pemuda Muhammadiyah, ke menjadi sampai sekarang masih wakil ketua di Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. Ini periode yang kedua. Di samping juga menjadi wakil ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia MUI di pusat. 2012 itu ikut open bidding ya pansel begitu ya untuk di Komnas HAM. Betul ditakdirkan di Komnas HAM 2012 sampai 2017. Kembali ke kampus home base saya di Pasjau Hamka. Kemudian 2018 proses ikut di seleksi di LPSK. Lalu 2019 pilih menjadi wakil ketua di LPSK sampai 2024. Kembali ke kampus lagi, setahun kemudian ikut proses di Ombudsman. April, 10 April yang lalu, pengambilan sumpah di depan Presiden, jadi ini usianya 4 bulan di Ombudsman ini. Itu kira-kira kiprah di samping dari home base secara akademik di UHAM. Baik Bang, luar biasa perjalanan hidupnya. Ombudsman, Bang. Banyak mungkin di antara pemirsa yang belum terlalu akrab ya, familiar dengan ombudsman ini ya, Bang. Ombudsman ini apa? Kemudian kapan berdirinya dan dasar hukum apa yang digunakan untuk pendirian ombudsman ini, Pak? Iya, bukan hanya kelompok masyarakat umum, kaum terdidik juga banyak yang mungkin baru mendengar atau belum memahami sebetulnya apa itu ombudsman. Saya punya cerita ketika kemarin di tahapan fit and proper test itu kan, di tahapan seleksi itu kan ada fit and proper test. Saya biasa minta telepon ibu, minta itu, lalu ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke ombudsman. Ombudsman itu apa? Jadi artinya, ibu saya, alhamdulillah di usia 36 tahun itu masih paham dulu ketika saya disebut Komnas HAM, LPSK. Tapi ombudsman itu bagi sebagian orang masih. Dan itu bisa kita pahami. Sebetulnya kan bahasa Swedia di 1809 dia ada dulu sebuah rezim Swedia, negara Swedia, Pak. Yang sangat berkuasa. Sehingga pelayanan publiknya bagaimana kitahnya raja. Maka kemudian muncul gerakan untuk mengoreksi atau mengawasi raja agar pelayanan publiknya itu hak dasar warga negaranya bisa lebih baik. Maka muncullah namanya ombudsman. Nah, semangat ombudsman ini yang awalnya bahasa Swedia itu kemudian diadopsi di semua negara. 1809. Jadi memang peradaban pelayanan publiknya sudah sangat maju. Kemudian Indonesia baru pasca reformasi. Masih 9798 mungkin
Mas Wahid, kalau saya sudah merasakan waktu itu di BPMN, Oh. kita merasakan betul koreksi kita terhadap perjalanan bangsa kita. Jadi pengaruh utamaan HAM diperiksa, maka perlu pengawasan khusus agar pemenuhan hak dasar warga negara itu. Maka muncullah pengawas eksternal untuk mengawasi tata kelola keuangan negara. Muncul BPK, pembangunan ada BPKP, korupsi ada KPK, pemulihan terhadap kaum perempuan dan anak ada Komnas Perempuan, ada Komnas Anak. Bagaimana saksi korban mau speak up untuk menyampaikan kesaksian di depan proses hukum, muncul LPSK. Dan bahkan terakhir-terakhir ini bagaimana mengarus utamakan disabilitas, jadi supaya kebijakan publiknya ramah dengan disabilitas, muncul KND, Komisi Nasional Disabilitas, dan untuk memastikan pelayanan publik muncul namanya Ombudsman. Sebuah lembaga negara yang tugas utamanya memang menghadirkan negara agar semua penyelenggara pelayanan publik itu melakukan tugasnya itu dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang bagus ya, yang tadi akuntabel, berkeadilan, inklusif dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya semangat itu yang melahirkan Ombudsman. Maka dulu begitu masa Abdurrahman Wahid jadi presiden itu namanya diawali dengan komisi Ombudsman Nasional KON ya KON ya, dan kemudian muncul Undang-Undang 37 tahun 2008 yang menjadi landasan hukum bagi lahirnya Ombudsman Republik Indonesia. Sekarang disebut dengan ORI, Ombudsman Republik Indonesia, yang tugasnya sekali lagi untuk memastikan agar penyelenggara pelayanan publik itu melakukan tugasnya mewakili negara. Nah, apa itu penyelenggaraan? Apa itu pelayanan publik? Saya coba baca beberapa rezim pengaturan perlindungan pelayanan publik di beberapa negara. Indonesia termasuk yang mengadopsi beberapa rezim di beberapa negara yang undang-undangnya itu sangat sebenarnya komprehensif. Saya pelayanan publik itu oleh undang-undang kita itu diterjemahkan dengan siapapun yang menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, termasuk misalnya swasta, badan perseorangan sekalipun menyelenggarakan pelayanan publik yang biayanya itu seluruh atau sebagian itu berasal dari APBN maupun APBD, maka dia disebut dengan pelayanan publik. Jadi berarti nyaris tidak ada pelayanan publik di negeri ini yang tidak menggunakan uang negara, APBN maupun APBD, maka ia disebut dengan pelayanan publik. Nah, karena itu misalnya kalau ada badan swasta, ada contoh kasus misalnya salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi, wareknya ini sebetulnya ada di angkatan kita. Dia diperiksa jadi ada dinamika soal pemberhentian dosen. Maka dosen ini kemudian mengambil langkah untuk melapor ke Ombudsman oleh kantor perwakilan kita di tempat itu beriksa karena ada laporan. Lalu ada komen dari warek kita ini bahwa kami ini kan swasta, tidak masuk dalam domain undang-undang 37 itu atau undang-undang 25 atau pelayanan publik. Itu yang kemudian kita ingatkan bahwa pasti perguruan tinggi menerima KIP dan itu uang negara. Ada banyak bantuan gitu ya. Kalau sekolah ada BOS macam-macam, maka itu uang negara atau daerah. Maka ia sebetulnya masuk dalam pelayanan publik. Yang harus transparan, harus akuntabel, karena itu kemudian Ombudsman memeriksa atau mengawasi itu. Jadi itu kira-kira yang disebut dengan sejarah dan tugas Ombudsman. Tetapi yang menjadi penting juga untuk diketahui oleh para pemirsa kita di YouTube channel kita yang mencerahkan ini, memang Ombudsman itu diberi kewenangan untuk menilai apakah terjadi maladministrasi atau tidak. Tentang maladministrasi juga sebetulnya menjadi penting kita jelaskan karena ada orang yang atau sebagian orang mungkin masih salah paham atau pahamnya salah melihat maladministrasi itu. Yang cenderung melihat itu kan lebih ke paperless, apa itu yang administratif. Ya. Padahal sebetulnya yang disebut dengan maladministrasi itu sangat luas. Di undang-undang itu disebut mulai dari melakukan perbuatan melawan hukum, itu maladministrasi. Orang yang menyalahgunakan kewenangan itu maladministrasi, minta imbalan dalam konteks pelayanan, apa yang kita sebut dengan pungli itu maladministrasi. Kemudian penundaan berlarut, dan ini yang paling banyak, ini juga maladministrasi. Ada lagi misalnya tidak melakukan pelayanan, tidak mau melayani, itu juga. Termasuk misalnya diskriminasi, memperlakukan masyarakat yang mestinya sama dengan cara yang berbeda. Itu diskriminasi, itu juga maladministrasi. Konflik kepentingan, ini yang paling banyak juga. Rekrutmen ada konflik kepentingan, pengadaan barang jasa konflik kepentingan, itu biasanya sering terjadi juga dalam praktek pelayanan publik. Itu disebut dengan termasuk penundaan berlarut. Ya, yang paling banyak di kita termasuk di Kaltim itu penundaan berlarut. Penundaan berlarut. Jadi saya kan pelayanan yang bagus itu ada baku waktu, baku mutu begitu ya. Jadi sebetulnya kalau di sekolah Muhammadiyah TU itu bikin kalau suratnya kategori A itu mesti selesai 3 hari misalnya. Kalau dia kemudian melewati baku waktu itu, baku mutu waktu itu, maka disebut dengan penundaan berlarut. Mesti selesai tapi tidak selesai. Misalnya kalau pergi ke rumah sakit ya,
orang sudah jadwal praktek, nah ini ada maklumat nih, standar pelayanan. Praktek ini jam segini sampai jam segini. Tapi masyarakat sudah datang. Itu pelayanan masyarakatnya. Itu kemudian tidak sesuai dengan jadwal itu. Ya. Itu disebut dengan baku waktu. Jadi memang, nah kalau kita menemukan, dan Ombudsman merumuskan itu menjadi 12 harian. Jadi terukur betul apa yang disebut dengan maladministrasi. 12 praktik yang kita sebut dengan maladministrasi. Nah ini yang menjadi tugas Ombudsman untuk melakukan pengawasan. Tapi di hulu kita biasanya melakukan pencegahan. Sosialisasi, mainstreaming nilai-nilai pelayanan publik yang bagus, mengatur soal standar pelayanan yang bagus, bagaimana membantu maklumat pelayanan dan seterusnya. Karena rumah makan yang bagus itu begitu kita datang, itu ada maklumat pelayanan di situ kan, menunya apa, harganya berapa, dan bagusnya itu sebenarnya disebut kalau pelayanan ini mestinya 30 menit selesai. Kan kita datang kadang-kadang nggak jelas tuh kapan selesai. Nah, mestinya dibuat itu. Jadi pelayanan yang bagus itu ada standarnya, ada baku mutu waktu, dan itu kemudian kalau dalam konteks rezim undang-undang sebenarnya dipermaklumkan, ada maklumat pelayanan. Kalau Muhammadiyah sebar di web, di apa itu, di samping di tempat-tempat yang dikunjungi oleh publik. Kira-kira inilah tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman. Begitu, Mas Wahid. Luar biasa, Bang. Jadi kalau tadi mendengar uraian Abang tadi, sangat penting banget ya, Bang, buat masyarakat kita ya, pelayanan publik yang baik ini ya. Nah, kalau terkait dengan harapan masyarakat atau publik, memang idealnya pelayanan yang baik itu kan nyaman, waktunya terukur gitu kan. Jadi mereka itu bisa meluangkan waktu dengan pas gitu ya, dengan kebutuhan yang mereka inginkan ketika meminta pelayanan. Nah, Bang, ada alasan klasik biasanya ya, pegawai-pegawai kita itu bilangnya negara kita kan belum cukup untuk menerima karyawan yang sesuai, fasilitas yang sesuai, dan itu menjadi alasan klasik untuk menjadi hambatan melayani publik. Bagaimana menurut Abang? Iya, kalau dalam konteks pelayanan publik yang Mas Wahid sebut tadi itu sebetulnya sering kemudian terjadi rekrutmen terhadap orang yang tidak kompeten. Nah, tidak kompeten ini, tidak kompeten itu bahagian dari maladministrasi. Jadi ngasih orang tidak sesuai dengan kompetensi. Itu maladministrasi. Ini sebetulnya Islami banget ya. Betul. Harus di dalam amrillah wa ya. Fantasirus sa'ah. Jadi kalau suatu urusan dikasih kepada mereka yang bukan ahli, itu akan mengalami kehancuran. Ya. Jadi guru yang mesti ada keguruan. Bangun gedung ini harus teknik sipil. Jangan kasih kesarjana agama. Ya. Nanti banyak tiang ini. Betul. Karena banyak tiang banyak pahala. Itu yang kemudian tidak menyerahkan sesuatu pada ahlinya. Itu juga bahaya, betul Mas. Itu bagian dari, cuma begini, sekali lagi kita ini peradaban pelayanan publik kita kan memang baik. Karena itu kalau dalam penilaian lembaga internasional yang kompeten, yang punya otoritas melihat kualitas pelayanan publik Indonesia memang saya beberapa lembaga yang menyorot kita setiap tahun lalu memberikan laporan. Betul. Misalnya UN melalui e-government survey, misalnya ada sebuah lembaga di PBB itu yang itu menilai pelayanan publik khususnya berbasis digital. Nah, kita ini kan problem nih, kualitas pelayanan kita itu nilainya di antara 130 negara itu masih di papan tengah bawah. Tengah bawah. Jadi kalau kita kuliah dulu masih nilai-nilai, masih hair mestinya ya, perbaikan ya. Merah warnanya. Ya kira-kira D atau C lah kurang lebih begitu ya. Jadi memang ada lagi misalnya Bank Dunia juga menyebut masih papan tengah bawah. Indeks persepsi korupsi itu ini juga berbagian dari pelayanan publik. Transparansi Internasional itu masih menilai kita kan dulu alhamdulillah pernah 38 ya, masa Pak SBY kita pernah meraih 38 dari rentang 100 ya. Tetapi setelah itu kita turun menjadi 34 dan sampai sekarang masih 34. Oh, sekarang 34 indeks persepsi korupsi kita. Jadi peradaban kita masih agak jauh memang. Kita berparah lagi, misalnya ada IFAK itu indeks perilaku anti korupsi. Jadi kalau yang tadi itu penyelenggara pelayanan publik, nah ini masyarakatnya ditanya. Dari 5 orang yang ditanya, 3,8, berarti hampir 4 orang itu menyatakan bahwa praktek korupsi itu biasa, permisif. Jadi misalnya gini, bikin KTP di Samarinda, pengumumannya itu gratis. Gratis. Tapi kenapa masyarakat kita begitu selesai bikin KTP, itu ngasih uang rokok? Ya, betul. Ngasih 5.000, 10.000, dan begitu ditanya masyarakatnya, itu ucapan terima kasih aja. Kan dia udah dikasih, ya kan dia bertenaga lebih. Jadi itu kemudian melakukan permakluman, normalisasi terhadap praktek-praktek pungli itu. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan. Jadi memang problem kita penyelenggara pelayanan publiknya korup, masyarakatnya permisif. Nah, itu yang kemudian menjadi raport kita di dunia internasional dalam konteks pelayanan khususnya korupsi itu. Karena begini, maladministrasi itu pintu masuk bagi praktek korupsi. Jadi yang tadi yang 12 itu kalau dilakukan, maka inilah pintu masuk korupsi. Maladministrasi itu pintu masuk korupsi. Jadi kalau kita sekarang menyaksikan bupati, pemerintah daerah,
ada pejabat-pejabat publik kita yang kemudian ditangkapin, OTT macam-macam. Itu memang selalu berangkat dari maladministrasi itu. Jadi kalau maladministrasinya ini bagus ya, pelayanan publiknya bagus, transparan, akuntabel, adil, inklusif, ya. Diberikan tugas kepada ahlinya, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak ada pungli, tidak ada diskriminasi, kemudian tidak ada penundaan berlarut, maka bisa dipastikan tingkat korupsinya itu pasti rendah. Nah, jadi sebetulnya yang perlu kita sadarkan kepada publik, kita mengarus utamakan jangan maladministrasi loh. Itu sebetulnya kita sedang membangun peradaban bahwa kita membutuhkan pelayanan publik yang bagus itu untuk menutup keran bagi korupsi. Karena korupsi ini merusak semua sendi-sendi kehidupan kita. Ekonomi, sosial masyarakat, kesejahteraan masyarakat kita, infrastruktur terganggu, kualitas terganggu, pelayanan publik terganggu, kejujuran terganggu, semua merusak. Jadi korupsi ini bagian dari perusak bangsa yang sangat dahsyat. Nah, karena itu dulu kita ingin menutup dengan jangan ada maladministrasi. Kira-kira begitu. Baik. Luar biasa, Bang. Pemirsa, ada statement yang menarik tadi ya, bahwa korupsi itu dimulai dari pintunya, dan pintunya adalah maladministrasi. Nah, luar biasa, Bang. Nah, Bang, ini kalau masyarakat ingin dapat menyampaikan aspirasi di suatu tempat terjadi maladministrasi atau korupsi, itu dijamin nggak, Bang, kalau melapor ke Ombudsman keselamatannya, Bang? Iya, salah satu prinsip universal tentang pelayanan publik itu apa yang disebut dengan whistleblower. Kita menyebut dengan whistleblower system kalau di WBS. Itu artinya begini, siapapun masyarakat yang ingin melapor, kemudian dia menginginkan identitasnya dirahasiakan, wajib dirahasiakan, supaya orang kemudian nyaman. Kalau ada gangguan, ada ancaman terhadap mereka yang melapor, Ombudsman itu akan kita bisa kerjasama, misalnya LPSK. LPSK itu tugasnya melindungi. Salah satu subjek hukum yang dilindungi itu adalah negara harus melindungi yang whistleblower itu. Kalau dia sebagai saksi kemudian pelapor dia mendapat ancaman, sebetulnya harus dilindungi. Mekanisme negara ini jalan. Dan tentu ada bukan tentu kalau Ombudsman tidak punya kewenangan melindungi orang secara fisik ya. Tetapi kerahasiaannya memang wajib. Nah, kita bisa rekomendasikan karena ada lembaga negara yang memang tugasnya itu. Tugasnya untuk memberikan perlindungan. Nah, karena itu salah satu kunci untuk memberantas praktik maladministrasi ini. Tentu kalau kita menggunakan teori John itu kan ada 4 ya. Yang paling umum di kita itu 3. Orang korupsi, orang melakukan maladministrasi itu kan sebetulnya misalnya korupsi. Itu karena ada apa yang disebut dengan need, kebutuhan. Jadi pegawainya gajinya kecil, petugasnya gajinya kecil, maka cara memperbaikinya tentu harus dengan memperbaiki sistem pengupahan. Nah, maka ini yang memang negara harus melakukan perbaikan pengupahan. Atau yang kedua karena ada sistem yang tidak ramah terhadap pelayanan publik. Maka sistem ini yang memberi peluang orang untuk melakukan korupsi itu, misalnya itu harus diperbaiki. Perbaikan sistem, digitalisasi itu menjadi salah satu cara. Nah, yang ketiga ini yang juga sangat sulit, greedy. Greedy itu keserakahan. Jadi kalau orang serakah ini, mau gajinya seberapa pun, mau sistem seperti apapun, kalau greedy, kalau keserakahan ini ada, pejabatnya serakah itu, maka agak sulit. Nah, karena itu memang sistemnya semua harus orang gajinya harus diperbaiki, sistem harus diperbaiki, tapi juga soal perbaikan edukasi, literasi, kesadaran tentang hidup jujur, sederhana itu menjadi sangat penting agar pelayanan publik kita bisa menjadi baik. Begitu kira-kira. Luar biasa. Tambah lagi ada keyword penting ya, Pak ya. Ternyata didahului dengan teorinya John, korupsi itu ada kebutuhan, ada greedy. Ada sistem yang tidak bagus. Ada sistem yang tidak bagus juga. Jadi 3 itu ya, Bang. Yang paling umum. Yang paling umum terjadi. Bang, selama menjalankan tugas ini dalam rangka mengawal pelayanan publik yang bagus di Indonesia ini, apa pengalaman yang luar biasa yang ingin diceritakan di sini, Bang? Sebetulnya kawan-kawan di Ombudsman ini kan tugasnya mulai dari hulu hilir. Dulu Ombudsman tentu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan. Dan ini sebetulnya tentu lebih bagus, lebih efisien. Bagaimana kita mencegah agar jangan terjadi manipulasi. Ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Ada sosialisasi, ada berkunjung ke semua komunitas. Seperti di Kaltim besok misalnya akan teman-teman ini dijadwalkan bertemu dengan kampus, UMKT, itu dalam konteks mainstreaming. Virus-virus kebaikan ini agar masyarakat paham sehingga ada pencegahan di hulu itu ya, termasuk regulasi yang diperbaiki, sosialisasi itu. Tetapi memang ada di hilir. Di hilir itu kalau dalam konteks hukum semacam penindakan, kita sebutnya tidak penindakan, tapi penilaian, pemeriksaan dan pengawasan termasuk opini, beri nilai. Jadi kita nilai, nanti di akhir kita kasih nilai. Nah, itu yang dilakukan oleh Ombudsman. Dan sekarang, alhamdulillah, ini periode-periode UAS ini. UAS itu kita melakukan sedang penilaian pelayanan publik secara nasional. Sekarang kita mulai dengan kick off di Jakarta,
kita menyebut di sini entry meeting, kisi-kisi UAS gitu ya. Kita sampaikan siapa yang misalnya semua kementerian kita nilai secara nasional, semua provinsi kita nilai. Nah, khusus Kalimantan Timur, kita menilai pemerintah provinsi, 6 kabupaten ya Mas Kaper ya, 6 kabupaten kota. Kemudian ada organisasi vertikal juga, ada pertanahan, ada pendidikan, ada sosial, ada PUPR juga. Kita nilai. Tapi juga termasuk OPD yang rumah sakit juga masuk. Rumah sakit termasuk misalnya Polres yang kita nilai tahun 6 Polres ya. Jadi kita kenapa tidak idealnya semua. Tetapi Ombudsman sebagai lembaga negara juga tentu harus menyesuaikan dengan kebijakan fiskal negara. Ketika negara menghadapi situasi sehingga ada efisiensi, malah ada penajaman, maka Ombudsman juga melakukan kerja-kerja efisiensi itu dengan melihat prioritas. Jadi tidak semua, mestinya di semua kabupaten kita nilai, Polres semua kita nilai, tapi tidak ada khusus Kalimantan. Nah ini sekarang masa kisi-kisi, entry meeting. Nanti UASnya, penilaian itu mulai dari pertengahan Agustus ini, mudah-mudahan nanti selesai September. Desember nanti kita upayakan sudah kita umumkan. Jadi publik sudah kita beritahu, tentu pihak yang kita nilai, kita beritahu nilai UASnya berapa. Tapi pesan di nilai UAS itu sebetulnya bukan hanya pada angka, tetapi selalu dibarengi dengan tidak ada yang sempurna, tetapi itu kemudian Ombudsman memberi saran perbaikan. Misalnya nilainya segini, tapi ada yang kurang ini perbaikannya. Nanti tahun depan kita nilai lagi. Sehingga penilaian kita itu sebetulnya rutin setiap tahun. Ini sekali lagi ke dalam tentu itu menjadi perbaikan bagi pelayanan publik kita, tapi juga sebetulnya ke depan kita berharap salah satu indikator keberhasilan sebuah daerah, sebuah perguruan tinggi, rumah sakit, atau apapun yang menyelenggarakan pelayanan publik, bukan hanya pada nilai itu menggambarkan, tetapi yang jauh lebih penting sebetulnya pelayanan publiknya. Kalau nilainya bagus, tentu itu berkorelasi dengan pelayanan publiknya yang bagus. Gitu. Nah, karena itu sekali lagi masa-masa ini kita mendorong semua pihak, terutama lembaga yang kita periksa, kita awasi, dan kita nilai, itu kemudian mempersiapkan. Saya nggak tahu Muhammadiyah masuk ke dalam. Mungkin kalau tahun ini belum masuk ya, lembaga-lembaga yang. Padahal sekolah kita, perguruan tinggi kita, itu sebetulnya bagus kalau dinilai. Untuk apa? Untuk menyetarakan standar pelayanan. Jadi artinya ini kan gerakan global ini. Pelayanan publiknya gerakan global. Artinya terus dia akan berdinamika, terus berkembang, dan itu Muhammadiyah sebetulnya bagus ikut pelayanan. Jadi ini pengawas eksternal yang beri masukan. Kira-kira begitu. Nah, kita berharap tadi misalnya apa yang harus dipersiapkan oleh semua yang menjadi lokus, menjadi subjek penilaian kita itu, siapkan data, siapkan orangnya. Karena kita tunjuk di IC-nya. Kalau kami menilai ini, tolong persiapkan siapa yang menangani. Kami akan datangi. Kita akan visit. Kita akan mana dokumennya, studi dokumen. Buktinya mana, evidennya mana. Bahkan dalam konteks pelayanan publik, prinsip partisipatif menjadi penting. Misalnya gini, kalau rumah sakit itu yang menilai ini bagus atau siapa, sebetulnya bukan ombudsman, tapi penikmat atau penerima manfaat. Siapa? Customer yang datang berobat ke situ. Betul. Nah, jadi teman-teman ini kalau menilai, itu pasti akan menilai masyarakatnya. Karena itu masyarakat itu bagian dari kriteria penilaian kita. Bahkan itu persentasenya besar. Sehingga saya tahun ini 19, sekian, hampir 20% dari total penilaian kita itu. Orangnya bagus, misalnya ya pejabat penyelenggaranya bagus, dokumennya bagus, informasinya terbuka, mau diwawancarai dengan baik. Tetapi kalau kata masyarakatnya nggak bagus, itu mempengaruhi penilaian. Nah, karena itu kalau rumah sakit mungkin nanti kalau teman-teman yang ada di situ bisa kita. Nah, bagaimana misalnya kalau orang pelayanannya pertanahan? Kita datang, orangnya masyarakatnya udah nggak ada di situ. Betul. Maka kita minta kepada mereka untuk membuat list daftar kunjungan. By terus si A, namanya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Itu kita minta kepada semua. Sehingga nanti kawan-kawan bisa melalui ketik berdasarkan itu. Jadi kita bisa menilai partisipasi. Karena mereka lah sebetulnya penikmat dan penerima manfaat dari semua layanan. Karena itu sekali lagi publik juga harus, kalau kita tanya, ya nanti teman-teman ini petugas-petugas kita di lapangan, kalau kemudian bertanya, wawancara dengan publik, mohon diberi informasi apa adanya yang benar. Berani speak up. Insya Allah kalau kerahasiaannya kita jaga. Bukan karena dia kemudian nanti menyampaikan sesuatu lalu kemudian dia merasa terancam, dan juga nanti saya takut loh ini, tolong rahasia saya sampaikan aja. Siapapun yang diwawancara itu akan kita rahasiakan. Kira-kira begitu. Baik, Bang Manajer, luar biasa. Tadi ternyata wilayahnya semua kementerian, pemerintah daerah, lembaga, BUMD, semua masuk wilayah kalau memang menggunakan keuangan negara, Bang. Luar biasa. Pengalaman saya, Bang, kemarin di BPN ya, pertanahan. Itu memang ngantri, Bang. Ngantrinya panjang. Tapi setelah kita dilayani, kita itu dimonitor melalui media sosial, Bang. Diberitahu, kamu kebutuhannya ini. Yang kamu lengkapi ini. Itu berarti sudah bagus, Bang. Nah, itu berarti dia ada standar pelayanan, sudah ada dan dipermaklumkan. Diumumkan. Nah, orang sudah tahu mekanismenya, apa yang harus dilakukan.
Bahkan mungkin masyarakat kita sekarang sudah tahu kalau saya berurusan ini baku mutu waktunya sekian lama. Iya, Nah, itu berarti kan mulai bagus nih standar betul, pelayanan kita. betul. Nah, yang perlu kita awasi ini taat asas nggak terhadap SOP ini, ya. Nggak ada SOP-nya, udah ada standar ini. Nah, itu yang harus kita. Kalau belum ada ya di hulu harus disiapkan itu. Kira-kira begitu. Ya kita bersyukur kalau ada pelayanan yang sudah baik. Baik Bang, ini kita menyelam lebih dalam ini Bang. Ada satu lembaga yang publik itu sangat concern padanya kan Bang, Ya, yaitu kepolisian. Nah, Bang, tentang kepolisian ini kan institusi publik juga ya, yang melayani dan bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Nah, arah perkembangan dari institusi lembaga kepolisian ini dalam kaitannya dengan pelayanan publiknya, nilainya sudah bagus kan Bang? Kok banyak masih keluhan di masyarakat itu Bang? iya. Ketika kita menyebut kepolisian tentu kita dudukkan sebagai lembaga negara yang senang bersentuhan langsung dengan urusan-urusan hak-hak dasar publik. Ada Nah, karena dia berurusan dengan langsung dengan masyarakat, maka tentu publik akan banyak mengetahui. Ketika banyak publik yang mengetahui, maka tidak tertutup, bahkan besar kemungkinan publik juga akan berani speak up karena mereka punya pengalaman langsung, mereka kemudian melaporkan. Dan itu tergambar. Kepolisian itu saya baca beberapa lembaga. Misalnya Komnas HAM dari tahun ke tahun itu melaporkan bahwa kalau substansi yang paling banyak dilaporkan masih agraria, ya, kasus pertanahan. ya. Tapi aktornya yang paling banyak itu kepolisian. Polisian yang paling banyak diadukan. Kalau aktor ya. Atau Kenapa mereka? Karena memang mereka yang bersentuhan langsung dengan. Jadi siang malam publik mengetahui ini polisi saya lagi ngapain. ya. Nah karena itu sebetulnya kita bersyukur kemarin sebetulnya ada. Dulu itu kan reformasi itu begini, polisi ini kita mau pisahkan dengan TNI. Dulu ABRI, maka sekarang menjadi Polri itu terpisah dengan TNI. Itu reformasi yang sebuah kesadaran ya polisi kita ini memang harus menjadi sipil. Gitu. Nah, tapi pasca reformasi ini kan kemudian kita juga melakukan evaluasi terhadap perjalanan reformasi, khususnya reformasi di kepolisian. Maka kemarin saya ada gerakan evaluasi, bahkan misalnya pemerintah membentuk tim percepatan reformasi kepolisian, gitu ya, dan tokoh-tokoh yang di situ sudah melaporkan. Yang intinya ingin agar kepolisian kita itu sebetulnya dievaluasi tentang eksistensi dan termasuk juga tata kelola dan leadership-nya. Jadi saya kira tentu memerlukan dialog misalnya soal postur kepolisian yang ideal kita. Ada diskusinya kan di situ. Kita punya pengalaman bahwa kepolisian kita itu pernah berada di bawah kementerian, kita pernah gabung dengan militer, pengalaman kita, pernah langsung di bawah presiden, dan pengalaman-pengalaman ini tentu saya kira bagus dievaluasi. Tujuannya bukan apa-apa, agar kepolisian kita itu menjadi polisi benar, bukan polisi dengan kultur militer, bukan polisi dengan struktur militer, bukan polisi dengan performance militer, tapi menjadi sipil. Tetap sipil ya. Sipil karena mereka memang kita menjadi sipil. Nah, konteks itu sebetulnya, Ombudsman itu melakukan pengawasan terhadap kepolisian secara nasional itu dalam konteks tadi bagaimana pelayanan mereka dalam pelayanan publik, karena banyak sekali pelayanan publik yang kemudian menjadi kewenangan atau tusinya kepolisian. Kira-kira begitu. Baik, Bang. Nah, bagaimana Ombudsman menilai tentang reformasi kepolisian ini, Bang? Apakah sudah mencapai sesuai dengan pendekatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau masih ada proses yang harus dilanjutkan di kepolisian, Bang, dengan dimunculkannya tim eksternal juga? Iya, kalau ditanya bagaimana Ombudsman, tentu jawabnya pasti normatif. Kalau ini pendapat pribadi saya sebagai salah satu pimpinan di Ombudsman, kalau secara pribadi saya melihat memang kalau kita menggunakan teori Friedman itu kan ada 3 area yang sebenarnya kita bicarakan. Pertama pada tingkat legal substance, undang-undangnya sudah memenuhi untuk menjadikan polisi yang profesional, independen, dan benar-benar sipil. Mungkin pada tingkat undang-undang relatif sebetulnya bukan undang-undang yang tidak baik, tapi masuk ke area kedua kalau teorinya Friedman itu ada yang disebut dengan legal structure, strukturnya ini, aparat-aparatnya ini, aparat-aparatnya ini. Apakah misalnya masih layak atau masih pas? Nah, kita menggunakan istilah-istilah yang berbau militeristik, misalnya jenderal, itu kan jenderal bintang-bintang gitu. Kalau di negara-negara banyak kan tidak ada begitu. Itu yang bintang-bintang itu. Dan di Indonesia masyarakat sipil kita juga, bukan politisi sipil kita juga, pejabat sipil kita juga niru-niru itu. Coba kalau bajunya pakai bintang-bintang gitu, coba lihat. Ini kan soal bagaimana struktur kepolisian yang harus kita walaupun misalnya ya ada komisaris, itu sebetulnya kan di negara-negara maju, negara yang peradabannya bagus sebetulnya istilah-istilah yang berbau militer itu tidak digunakan dalam struktur.
Yang ketiga, dan ini yang paling krusial soal legal culture, kulturnya, budayanya. Perubahan dari budaya militer ke sipil ini kita belum selesai. Ketemu, siap dan itu istilah-istilah yang ada di militer. Izin bang. Izin. Siap salah bang. Siap salah dan 86. Gitu. Itu kan sebetulnya budaya yang ada di budaya militer. Nah, kalau militer itu memang nggak ada diskusi militer itu. Kalau diskusi repot kita. Ada perang lalu diskusi dulu nih tembak apa tidak, kita voting dulu ya, nggak jadi. Militer harus komando bener. Tapi kalau polisi itu bukan itu. Dia sipil. Dia masuk dalam budaya sipil yang ada egaliter di situ, demokratis di situ, ada diskusi di situ. Kalau perintahnya salah harus diingatkan dan nggak boleh diikuti yang salah tapi kalau di militer itu kan nggak ada anak buah yang salah, komandan pasti karena dia perintah. Tapi kalau di polisi itu kan yang bertanggung jawab siapa pelakunya. Lalu ngapain siap dan kalau perintahnya salah? Dia harus mengatakan jangan, sama dengan masyarakat sipil. Kita pemimpin kita salah ya nggak ada, siap itu aja. Karena saya bawahannya, saya menyampaikan, Bapak pimpinan, menurut saya sebetulnya tidak begitu. Ini selesai tugas kita. Soal dalam melakukan aktif. Tapi kalau tentara itu nggak begitu kan? Siap. Nah, nanti yang bertanggung jawab komando. Tapi kalau polisi nggak bisa begitu. Nah, budaya ini yang sebetulnya saya kira ya, tentu teman-teman kepolisian juga menyadari bahwa ini yang area yang paling krusial untuk dilakukan reformasi adalah soal budaya. Budaya kepolisian yang masih militeristik. Nah, jadi 9798 sekarang sudah tahun 2027 berarti sudah 30 tahun ya reformasi kita. Nah, yang paling mendasar untuk dievaluasi sebetulnya soal culture, soal budaya sipil Nah, karena itu diskusi soal bagaimana seharusnya kepolisian ditempatkan, apakah di bawah kementerian tertentu, apakah di bawah presiden. Kemarin itu diskusinya sudah sangat banyak. Saya kira itu sangat tergantung pada politik negara. Politik seperti apa kita mau tempatkan di mana? Kita udah punya pengalaman cuma. Pernah di kementerian, di bawah kementerian, pernah bergabung dengan ABRI dulu TNI, pernah di bawah kendali langsung presiden seperti sekarang. Nah, mana yang kita pilih? Di beberapa negara ada kepolisian itu di bawah kementerian, ada di bawah Kemenhan, Kementerian Dalam Negeri, ada di bawah presiden seperti kita, tapi juga ada yang bikin semacam kementerian khusus soal keamanan negara, bukan pertahanan negara. Pertahanan negara Menhan nih. Kalau kementerian keamanan negara itu mestinya supaya apa? Supaya polisi dan tentara ini jangan langsung bersentuhan dengan politik. Maka harus ada koalisi yang menjembatani. Kalau tentara kan tidak langsung dengan politik, kan ada Menhan. Menhan lah yang bicara tentang politik anggaran. Maka TNI itu nggak bicara soal bagaimana negosiasi anggaran. Itu Menhan. Beli alutsista Menhan. Sehingga dia tidak Polri kita. Dia langsung kan. Nah kayak gitu. Itu yang kemudian menjadi evaluasi. Nah karena IJ misalnya mendirikan kementerian keamanan negara. Jadi kira-kira seperti Menhan, tapi orang sipil nih. Bisa purnawirawan polisi, bisa juga masyarakat sipil, tokoh masyarakat sipil. Untuk menteri negara khusus bidang keamanan. Nah, itu yang membawahi polisi. Itu juga menjadi salah satu. Saya kira kemarin tim percepatan reformasi kepolisian merekomendasikan beberapa alternatif. Tinggal kita pilih, Bang, kita mau memilih peradabannya seperti apa. Kira-kira begitu. Nah, sedikit Bang tentang yang dipimpin oleh Pak Jimli Azdi. Nah, itu kan memberikan masukan-masukan tuh kepada polisi. Itu apakah tidak beririsan dengan kewenangan ombudsman? Begitu ada keputusan politik, maka kemudian yang kita nilai adalah kepatuhan pada 12 prinsip tadi. Pantang-pantangnya kompeten atau tidak. Ada penundaan berlarut, ada pungli atau tidak. Ada SOP yang dilampaui atau tidak. Ada penyalahgunaan kewenangan, ada diskriminasi atau tidak. Ada konflik kepentingan atau tidak. Penundaan berlarut atau tidak. Itu yang tentu ombudsman akan masuk pada wilayah-wilayah itu. Soal keputusan politik dan ombudsman tidak secara resmi tentu tidak akan memberikan pandangan soal itu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tentu punya pendapat ya soal sebetulnya kita mau mengambil langkah politik negara seperti itu. Saya kira tadi di antara beberapa pengalaman itu kita bisa list plus minusnya, manfaat mudaratnya. Misalnya kita punya pengalaman di bawah kementerian sudah dulu, kalau nggak salah kementerian kehakiman atau kementerian dalam negeri apa gitu ya. Kita pernah bersama di bawah APRI namanya. Kita pernah sekarang berada di bawah presiden langsung. Nah, tinggal kita pilih mana yang kemudian menjadi pilihan politik. Luar biasa, pemirsa, Bapak Ketua Ombudsman kita ini sangat menguasai medan, ya, Bapak Dr. Manager Nasution ini, sehingga diskusinya semakin menarik ini ya. Tapi ini kita masuk ke wilayah Samarinda, Bang. Samarinda dalam pelayanan publik
masyarakat termasuk kami sudah merasakan perubahan yang banyak lah di Samarinda. Dan itu menjadi perbincangan yang ya seru lah di pos-pos kamling, di Jangkar, saat kita bertemu publik kan. Menurut Abang bagaimana pelayanan hasil penilaian Ombudsman tentang kita, Samarinda, Pak? Tahun lalu itu Talkin pemerintah provinsi, nanti Mas Kabar saya ingatkan, seingat saya di angka 80-an. Sebetulnya mestinya nilai 80 itu mestinya termasuk sangat bagus. Ukuran kalau penilaian kualitatif kayak begini ini jangan nilai 100 juga. Ya. Karena itu nilai matematik. Ya. Kalau 2 tambah 2 ya pasti 4. Tapi kalau kualitatif nggak gitu, ada ruang untuk diskusi apa gitu, ada subjektivitas di situ. Maka jangan, menurut saya nilainya kalau ada nilainya sampai 98 apalagi 100 itu enggak masuk akal. Nah, karena itu kita sebenarnya sedang mencoba maksimal 90 lah nilai orang kualitatif ya. Nah, provinsi kita itu tahun lalu 80-an ya provinsinya. Tapi memang ada gangguan juga dari beberapa OPD-nya. Beberapa dinas sosial menjadi catatan, provinsi saya lihat menjadi catatan, kayak gitu lah. Jadi padahal sebetulnya nilai provinsi itu tentu ada nilai OPD yang berkorelasi gitu. Korelasi dengan nilai provinsinya, termasuk OPD-OPD. Ada organisasi vertikal memang di kita di sini kayak pertanahan gitu ya. Kemudian imigrasi juga ada. PUPR tahun ini juga kita nilai, sosial pendidikan juga kita nilai. Nah, saya kira pemerintah daerahnya masih nilainya. Kalau Kota Samarinda memang di antara sekian banyak kota yang nilainya paling bagus ya. Kota dulu berapa nilai? Berapa ini? Samarinda 90 pemirsa. Jadi memang Samarinda bagi yang mengikuti kota ini, saya mengikuti beberapa ya setiap tahun di Komnas dulu kita menangani juga kasus-kasus tambang ya 2012. Setidaknya saya mengikuti Kota Samarinda ini 2012 lah. Sekarang saya lihat memang korelasi. Di perbaikannya kalau nilainya bagus, menurut saya memang ada perkembangan bagus. Setidaknya kita melihat penataan kota yang modern, ya keguyuban warga, pengakuan warga. Yang kan teman-teman ini juga sering duduk di warung-warung, ya, di kaki-kaki lima, di tempat-tempat fasilitas umum, perbincangan tentang kemajuan kota juga. Khusus Samarinda ya. Kalau yang lain saya tidak intens. Ya. Samarinda menurut saya kita bersyukur dan ini tinggal dipertahankan saja, sudah jangan kurang. Gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini juga kota ini akan dinilai juga. Enggak dinilai enggak ya? Enggak, karena dianggap sudah bagus. Nilainya sudah tidak menjadi prioritas, tidak mesti dinilai, tapi tadi karena kita kan ikut politik fiskal negara yang napas fiskal kita ini ruangnya terbatas ya. Jadi karena kita anggap sudah bagus. Jadi kira-kira begitu. Ya, selamatlah buat warga kota, selamat buat pemimpinnya dan kita berharap pemimpinnya mempertahankan ini, kemudian masyarakatnya juga memberi masukan. Nah, karena itulah sebetulnya kota yang yang pelayanan publiknya bagus, di samping pejabatnya clean, akuntabel, berkompeten, berintegritas, dan juga publiknya aware, memberi masukan terhadap kotanya sendiri. Saya kira begitu. Baik, Bang. Ini terakhir closing statement, Bang. Iya, terima kasih ke Sang Surya Samarinda YouTube channel yang mencerahkan ini. Pertama, sebagai lembaga negara yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, yang hari-hari ini kami sedang melakukan kisi-kisi UAS untuk penilaian tahunan. Kami mohon kepada semua yang tahun ini masuk dalam daftar atau lokus subjek yang kami nilai di Kalimantan Timur khususnya untuk mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan hasil BIMTEK yang sudah kita lakukan. Instrumennya jelas, dokumen yang harus disiapkan apa, karena itu menjadi eviden. Kemudian bagaimana cara mengisinya, siapa PIC-nya yang harus ditunjuk. Kita berharap semua disiapkan. Nah, yang kedua, tolong dijaga integritas petugas kami. Cara menjaganya mudah. Kalau ini sudah disiapkan nih semua PIC-nya, nanti kalau dinas ini siapa yang bertanggung jawab itu yang kita datang, orangnya ada nih. Jangan kita datang orangnya nggak ada. Kemudian datanya lengkap, dokumennya, evidennya ada, disiapkan aja itu saja. Tetapi jangan cara merawat integritas petugas kita ini, jangan memberi sesuatu apapun. Nggak usah pikirin transportasinya, nggak usah pikirin penginapannya, nggak usah pikirin makannya, nggak usah, apalagi ngasih oleh-oleh, nggak usah. Layani saja dengan baik. Nah, itulah cara menjaga integritas dari petugas-petugas kami. Nah, yang terakhir, kita sedang membicarakan ini, bagaimana buat kanal pengaduan juga, agar nanti pelanggaran terhadap integritas itu kita dilaporin untuk menjadi perbaikan. Saya kira itu. Selamat buat Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat.